Era revolusi industri dunia keempat telah menjadikan teknologi sebagai basis kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, maupun dunia pendidikan. Oleh sebab itu, dunia pendidikan harus mau berinovasi. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana, tetapi juga dalam metode pembelajaran termasuk pemanfaatan ponsel pintar. Pengguna ponsel pintar di Indonesia bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif ponsel pintar di Indonesia lebih dari 100 juta orang atau terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Penetrasi ponsel pintar pun tergolong cukup besar, sekitar 1/4 dari total populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan data Statista, pengguna ponsel pintar diproyeksikan baru mencapai 28% dari total penduduk Indonesia pada 2019 atau naik 2% dari tahun sebelumnya. Angka ini diprediksi akan naik sekitar 33% hingga 4 tahun ke depan. Peluang ini tentu saja menjadi angin segar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan gawai tidak hanya sebagai alat komunikasi dan berselancar di internet, tetapi juga sebagai media kegiatan belajar mengajar. Ya, teknologi ya bila kita gunakan dengan baik bisa merupakan alat yang sangat berguna bagi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan dengan menggunakan teknologi, ya pendidikan seharusnya bisa jauh lebih aksesibel dan juga kita bisa melakukan banyak hal yang membuat pendidikan itu jauh lebih inovatif dan kreatif. Tapi tentu saja diperlukan transformasi ya dalam sistem pendidikan itu sendiri, baik dari ya kebijakannya, mungkin peran gurunya dan juga siswanya serta kurikulum yang kita bisa kembangkan dengan basis teknologi. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan berbincang seputar peran teknologi dalam mentransformasi pendidikan. Saya sudah ditemani oleh founder ya dari Ruang Guru dan juga merupakan direktur dari produk yaitu Iman Usman. Halo. Ya, dan kita sekarang berada di kantor Ruang Guru yang kantornya milenial. Ini serba milenial. Nah, Iman sendiri ini merupakan salah satu cerminan dari milenial yang kita banggakan di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, belum 30 tahun. Belum. sekarang kalau di atas 35 tahun itu sudah dianggap sudah tua, agak gitu ya. sudah tua, dan Iman sendiri saya sudah sejak tahun 2012 sejak kuliah mengikuti perkembangannya dan ikut bangga ya terhadap keberhasilan yang selama ini dilakukan. Nah, Ruang Guru sendiri 2014, nah, sekarang sudah 2020 dan dampaknya sudah semakin terasa, memenangi banyak award dan lain sebagainya. Tapi Iman, sekarang ini sebenarnya kan ada aspek teknologinya khusus yang berbasis internet ya. Kemudian kalau di Indonesia pasti ada masalah akses terhadap pendidikan itu sendiri dan kualitas terhadap pendidikan itu sendiri serta kebutuhan pendidikan itu sendiri khususnya bagi anak-anak muda sekarang. Ini bagaimana peran dari teknologi ini kita bisa membuat transformasi yang cukup mendalam ya terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi benar banget. Jadi kalau kita ngomongin masalah pendidikan itu kan kompleks banget. Yang pertama ada masalah akses. Karena ada 50 juta anak usia sekolah, ada 4 juta guru dan persebarannya kan begitu luar biasa. Jadi 4 juta guru ini sekarang persebarannya tidak begitu merata. Dan kalau misalnya kita ngelihat konten-konten yang ada di publik gitu, apakah itu yang tadinya cetak ataupun digital gitu, banyak banget yang sebenarnya belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Jadi kalau misalnya mau mengharapkan pendidikan yang berkualitas dan
bisa diakses, itu sekarang masih atau sebelumnya masih ibaratnya mimpi gitu kan. Nah yang kedua kan masalah kualitas. Jadi kualitas ini memang isu yang sebenarnya sangat besar sekali di dunia pendidikan. Karena tadi, pertama kalau kita ngeliat kualitas guru, 4 juta guru, kalau menurut World Bank, lebih dari 50%-nya dianggap tidak qualified untuk mengajar. Kalau kita lihat hasil ujian kompetensi guru, rata-ratanya sekarang masih sekitar 57 dari 100 gitu kan. Jadi masih jauh dari standar yang diharapkan sebenarnya. Tapi juga bisa ngelihat dari kualitas kemudian sekolah yang tidak merata, balik lagi ke kualitas konten tadi gitu ya. Dan ini semua sebenarnya jadi masalah kompleks. Nah pertanyaannya Mbak Desi tadi tentang gimana sih peran teknologi gitu. Jadi teknologi ini bagi saya justru sebenarnya is an equalizer. Jadi yang bisa menyetarakan kesempatan buat semua orang. Jadi kalau tadi misalnya anak-anak yang hanya di kota besar saja yang bisa mengakses guru yang bagus, sekolah yang bagus, sekarang anak-anak di pelosok pun juga bisa karena penetrasi internetnya jauh lebih cepat dibandingkan penetrasi guru berkualitasnya gitu kan. Asal ada infrastruktur yang ada. Tapi sekarang kita ngeliat penetrasi internet juga sangat cepat, kemudian orang juga hampir banyak banget lah yang punya smartphones gitu kan, jadi sebenarnya mengakselerasi proses ini. Tapi sebenarnya di luar sebenarnya sebagai vehicle atau kendaraan untuk mempermudah akses, teknologi ini sebenarnya jauh lebih besar perannya daripada itu. Dan itu yang kita lakukan di ruang guru misalnya. Jadi dengan teknologi kita bisa mendeteksi konten-konten apa yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mengiterasi kontennya. Jadi konten itu with time it gets better gitu kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa merekomendasikan konten yang tepat. Sehingga pendidikan itu jadi jauh lebih personalized buat setiap orang. Karena misalnya sekarang kalau di kelas isinya 40-50 anak, gurunya disuruh ditanya gitu misalnya, si A sekarang belajarnya seperti apa, si C belajarnya kayak gimana, dia nggak tahu gitu kan, karena terlalu besar. Tapi dengan teknologi ini bisa dibuat jadi lebih personalized. Nah ini yang orang mungkin sering nggak sadari, jadi mikirnya cuman, oh teknologi mempermudah akses, it is true, tapi at the same time it also improves quality gitu sebenarnya. Iya, nah konten, nah ini berarti sesuatu juga yang sangat penting, apalagi dengan Indonesia sebagai negara pluralis dan setiap daerah memiliki ciri-cirinya masing-masing. Itu bagaimana selama ini evolusi dari konten apa-apa saja mungkin berdasarkan feedback atau permintaan dari siswa-siswa yang berada di begitu banyak ya daerah yang sangat berbeda ini. Ini yang kita di Ruang Guru berusaha selalu being mindful gitu, karena kalau kita ngelihat konten-konten yang ada, bukan cuma ngomongin kualitas ya, tapi juga apakah konten ini relevansi dan juga apakah inklusif atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat buku deh sekarang gitu, karena diproduksinya dari orang-orang di Jawa, banyak sekali misalnya penamaan karakter, namanya Budi, Ani, Tono gitu kan, jarang sekali dengar nama ada Michael misalnya, atau misalnya siapa gitu, nama di Papua sana gitu kan, yang khas di daerahnya gitu. Atau percontohan-contohan dari segi atau budaya contoh-contohnya atau bahkan dari grafis. Jadi misalnya ketika misalnya kita baca buku, kok ini di buku bergambarnya isinya anak-anaknya semua mukanya kulitnya kuning langsat, terus kemudian rambutnya lurus semua, atau semuanya pakai jilbab gitu. Padahal Indonesia kan nggak seperti itu. Nah ini yang kita berusaha juga being mindful sebagai content creator, gimana caranya konten ini juga embrace diversity, sehingga ketika anak-anak itu melihat konten, dia melihat kontennya itu relevan buat dia, bukan hanya dari isinya. Of course contoh-contohnya gitu ya, jadi nggak bisa contohnya misalnya kalau kita mau nyontohin tentang fisika deh misalnya, nyontohin lift, kita mesti mikir ini anak-anak misalnya di daerah kecil pelosok, dia tahu nggak lift ini apa, atau kita mesti cari ganti contoh yang lebih sederhana gitu. Tapi juga bahkan dari hal simbolik seperti penokohan, gambar visual karakternya, itu yang menurut kita jadi tanggung jawab kita sekali untuk bagaimana memastikan agar konten-konten ini inklusif juga. Gitu. Iya, dan ini penting sekali, apalagi kan yang namanya edukasi, kita tuh cenderung tuh semuanya harus standar, semua Betul. harus sama. Dan setahu saya kan juga Menteri Pendidikan Budaya kita yang baru ini sekarang kan menekankan bahwa ujian itu sebenarnya kan tidak penting lah istilahnya, lebih penting adalah assessment dan juga kebutuhan dari anak-anak itu dan tergantung daerahnya di mana. Karena pada intinya itu kita bukan mengajarkan orang menjadi sama, tapi kan melahirkan dan mendorong ya bakat-bakat yang mereka miliki. Gitu. Lalu gimana kalau semuanya sekarang udah online terus guru jadi nggak ada dong gitu, perannya gimana? Nah ini sebenarnya diskursus yang berulang kali dibahas juga di forum internasional. Ini diskusi yang pesat sekali perkembangannya, dan kemudian kita sepakat bahwa
guru itu nggak akan tergantikan. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Guru akan tetap ada. Yang akan terjadi adalah perubahan peran. Nah, guru ini sendiri kan tadi disebutkan kita ya. masih dengan 4 juta guru Betul, itu betul, mungkin betul. dari segi level kompetensinya masih harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Adakah dampak positif yang sudah terasa dari peningkatan kompetensi dan juga kapasitas guru itu sendiri? Ya. Dan kedua mungkin yang lebih menarik lagi, dengan adanya teknologi ini berarti kan ada perubahan dalam sistem mengajar ya dan belajar. Biasanya guru secara tradisional di ruang kelas begitu banyak murid semua duduk manis mendengarkan dan guru adalah sumber semua dari ilmu itu sendiri. Gurulah yang paling benar. Ini bagaimana selama 6 tahun ini Iman melihat? Jadi yang pertama sebenarnya mungkin banyak orang nggak tahu bahwa selain perusahaan Ruang Guru, kita juga punya Yayasan Ruang Guru. Di yayasan ini kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas non-komersial, termasuk sebenarnya utamanya adalah pelatihan guru. Jadi kita yang pertama bikin sistem pembelajaran atau pelatihan guru berbasiskan mobile di Indonesia. Jadi kita sudah melakukan ini di 26 kota dengan melibatkan ribuan guru. Mereka selama 1 tahun penuh itu belajar bukan hanya menggunakan Ruang Guru, tapi juga sebenarnya pelatihan guru. Jadi belajar bagaimana mendesain kurikulum, bagaimana bikin lesson plan yang baik, bagaimana misalnya mereka melakukan assessment dan seterusnya gitu. Dan di sini kita ngelihat guru-gurunya perubahannya jauh signifikan. Kita juga ada studinya, itu perbedaan outcome anaknya yang diajar dengan yang sudah dilatih dengan tidak itu bisa sampai 18 poin gitu. Dalam hanya setahun. Ini ada usia dari guru itu sendiri. Mungkin Jadi, guru yang masih muda atau jadi mungkin guru bebas. yang Jadi kita bikin seleksinya karena kita mau cari champion. Karena menurut kita kalau kita mau menjangkau semuanya kan sulit. Jadi di tiap kota-kota ini, dan ini kota-kota juga kota-kota kecil gitu ya, di pelosok juga ada Biren di Aceh, Sangihe tadi gitu ya. Mereka diseleksi juga. Jadi mereka harus punya mau dulu nih ikut serta gitu kan. Jadi itu kita ngeliat hasilnya. Tapi yang kedua juga kita ngeliat banyak sekali guru-guru di sekolah itu yang juga sebenarnya berlangganan Ruang Guru juga. Jadi mereka menggunakan Ruang Guru sebagai referensi. Jadi ketika sebelum dia belajar di kelas, ngajar di kelas, dia lihat dulu, oh tadi guru di Ruang Guru ngajarinnya kayak apa ya. Jadi nanti di kelasnya dia jadi punya bayangan. Atau ada juga guru-guru yang kemudian dia koneksikan saja, nanti ditampilkan di kelasnya, anak-anaknya belajar dulu dari situ, lalu dia baru pengayaan. Jadi ini yang menurut kita sebenarnya menarik sih. Nah kembali ke pertanyaan kedua tadi gitu, lalu gimana kalau semuanya sekarang udah online terus guru jadi nggak ada dong gitu, perannya gimana? Nah ini sebenarnya diskursus yang berulang kali dibahas juga di forum internasional. Ini diskusi yang pesat sekali perkembangannya dan kemudian kita sepakat bahwa guru itu nggak akan tergantikan. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Guru akan tetap ada. Yang akan terjadi adalah perubahan peran. Iya, peran. Jadi kalau sebelumnya waktu guru itu banyak dihabiskan dengan administrasi, banyak dihabiskan dengan deliver konten, jadi mengajar. Dan mengontrol kelas itu supaya Mengontrol kelas, membuat konten atau menilai gitu ya. PR gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya semuanya bisa digantikan oleh teknologi. Tapi yang nggak bisa digantikan adalah kemampuan dia memfasilitasi, menginspirasi murid, dia coaching muridnya, mengarahkan, oh ini kamu harusnya belajarnya habis ini ke sini ke sana gitu ya. Itu nggak bisa dengan teknologi. Nah ini yang sebenarnya harus dipahami juga bagi semua orang yang terlibat dalam pengembangan guru gitu ya. Bagaimana kita jangan sampai justru selama ini training-trainingnya fokus pada hal-hal yang anyway bakal bisa digantikan oleh teknologi. Tapi justru menyiapkan guru ini untuk siap di abad 21, kebutuhannya seperti apa, dan dia mesti punya skill yang bisa merespon ini gitu. Ya, nah selama ini menurut Iman ya masalah mungkin dalam sistem pendidikan guru itu sendiri atau mungkin status guru itu sendiri dan kebijakan yang diterapkan kepada guru itu sendiri, apa yang membuat guru-guru Indonesia itu tidak istilahnya kapasitas dan kompetensinya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Ya ini kompleks juga. Jadi kan sebenarnya kita ngelihatnya itu seperti human capital proses aja gitu. Jadi sama seperti orang bekerja gitu. Jadi pertama inputnya seperti apa. Nah di Indonesia kan kebanyakan, jadi kalau misalnya kita bandingkan di Singapura, misalnya yang PISA-nya nomor 1 gitu ya, orang-orang yang menjadi guru adalah top 20% of the classrooms gitu. Kemudian dia tertarik jadi guru. Di Indonesia kebalikannya, bottom 20%. Orang udah nggak terima jadi insinyur atau udah nggak terima di kedokteran apa segala macam, baru akhirnya udah deh jadi guru gitu misalnya. Jadi kebalikannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih kita kemudian bisa meningkatkan kredibilitas profesi guru ini dan membuat orang-orang yang akhirnya bagus jadinya tertarik menjadi guru. Itu satu. Itu supply-nya. Yang kedua, proses rekrutmennya seperti apa.
Jadi bagaimana kita ya tadi bisa punya proses rekrutmen yang benar dan kemudian menempatkan, jadi placement gitu, rekrutmen placement, menempatkan guru itu sesuai dengan porsinya. Jadi kayak misalnya sekarang gitu, guru kita ada 4 juta. Kalau ngeliat dari student teacher ratio, kita tuh salah satu yang paling rendah, which is bagus sebenarnya, jadi 1:17. Tapi kalau ditanya sama orang-orang nonton di rumah mungkin, pernah nggak di kelasnya, sekelas cuma 17 orang? Nggak pernah kan gitu. Saya dulu 40, mungkin sekarang 35. Artinya apa? Ini guru-guru distribusinya nggak merata. Iya, apalagi di daerah bahkan tidak ada guru sama Bahkan sekali. bisa nggak ada guru sama sekali gitu kan. Nah jadi artinya placementnya nggak merata. Jadi guru-gurunya masih terkonsentrasi justru di tempat-tempat yang kota besar gitu, yang membutuhkan malah enggak gitu. Lalu setelah placement, berarti kemudian kan dia harus ada continuous development-nya juga. Sama seperti orang bekerja, ada training, upskilling, reskilling gitu kan. Nah ini nggak diperhatikan juga. Dan kemudian remuneration gitu kan, sama seperti orang bekerja, kita punya career path dari sini nanti jadi apa dan segala macam. Kalau guru itu ya dia mau 1 tahun mengajar, 5 tahun mengajar, 10 tahun mengajar, beda remunerasinya aja nggak beda jauh Ya, gitu ini kan. menarik karena saya sempat ya ke Finlandia. Iya, Ini betul. karena Finlandia ini merupakan salah satu yang dari dulu tuh mereka melakukan transformasi dalam edukasi dan sekarang itu luar biasa, selalu di top ya kalau dari segi kualitas pendidikannya. Nah, ini yang menarik itu adalah kualitas dan kualifikasi dari guru itu sendiri. Harus S2, betul. misalnya. Mereka memiliki pendidikan pedagogi dan mereka juga dari segi salary itu Menarik dan mereka mendapatkan yang penting respect dari society. Betul, sehingga betul. mereka tuh merasa kalau mengajar itu merupakan semacam calling ya, Betul. profesional. Bukan ya karena tidak ada tempat lain. Kira tadi disebut creative thinking, harus bisa analyze dan lain sebagainya. Ini apa-apa saja kira-kira kurikulum yang harusnya, bukan kurikulum masa depan yang harus diterapkan, apalagi kalau misalnya kita tidak perlu lagi ujian nasional, istilahnya standar tes dengan ini inputnya itu outputnya, tapi lebih ke assessment berdasarkan individu dan potensi masing-masing murid. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat total guru di Indonesia pada 2019 sebanyak 2,9 juta orang. Selain guru berstatus PNS, masih terdapat 33,9% atau 984.600 guru di seluruh Indonesia yang berstatus non-PNS dan non-tetap yayasan. Sementara itu, sejak Desember 2005, Kemdikbud mulai menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan. Sertifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan proses serta mutu hasil pendidikan. Menurut data verifikasi, hingga Desember 2019, Kemdikbud mencatat jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia belum mencapai 50%. Padahal sertifikasi menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan profesi. Pada hakikatnya, sertifikasi guru menjadi penting dalam mendapatkan guru yang baik dan profesional. Selain itu, guru dapat memiliki kompetensi dalam melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Selama ini kalau tidak salah juga Ruang Guru membantu ya pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru. Apa-apa saja yang sudah dilakukan dan di mana saja itu? Iya, jadi macam-macam. Jadi yang pertama kita punya program namanya Indonesia Teaching Fellowship. Jadi ini kita bekerja sama dengan berbagai macam partner, ada Persada Kapital, ada Adaro dan segala macam gitu. Nah ini kita sudah lakukan sejauh ini di 26 kota kabupaten. Harapannya bisa jauh lebih pesat lagi. Mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 guru lah so far gitu. Jadi ini bukan cuma pelatihan sekali, enggak, tapi sepanjang tahun. Jadi benar-benar ada proses onboardingnya, kemudian mereka itu setiap hari masuk ke dalam grup belajar, grup chat online. Jadi mereka ada tugasnya, ada pendampingannya, bahkan mereka itu ada konselornya. Jadi kita melihat banyak banget nih masalah-masalah guru ini akhirnya nggak bisa perform karena masalah-masalah yang dihadapi di rumahnya, atau misalnya di sekolah dia punya konflik sama kepala sekolah, sama rekan-rekan kerjanya, dia nggak bisa misalnya handle murid, misalnya ada yang, aduh saya di kelas saya ada murid yang berkebutuhan khusus, saya mesti ngapain ya. Jadi ada konselornya, jadi mereka ada kayak office hour-nya, bisa nanya
Dan itu jauh banget sekali signifikansinya. Lalu yang keempat itu juga kemudian bagaimana membuat ada community of practice yang baik di lingkungannya. Jadi mereka tadi mungkin gurunya dilatih cuma 4.000, 5.000, tapi kemudian mereka membuat komunitas-komunitas belajar buat rekan-rekan gurunya lain. Jadi mereka trainers of trainers. champions, Jadi championnya, makanya tadi bilang championnya. Jadi mereka bikin lagi di komunitasnya, menyampaikan apa tadi yang dipelajari sehingga dampaknya bisa lebih besar lagi. Gitu. Jadi guru masa depan itu kira-kira seperti apa ini? Kalau Saya membayangkan guru di masa depan itu sebenarnya tetap pasti fungsi hakikat guru yang utama. Jadi bagaimana dia menjadi teladan, bagaimana dia bisa menginspirasi anak-anak itu untuk belajar, bagaimana bisa dia understand teaching, learning how to learn gitu kan. Jadi bukan cuman ini loh konten kamu pelajari, tapi justru nanti kalau kamu nggak ngerti, belajarnya mesti kayak gimana, nyarinya kemana gitu. Jadi itu gitu ya. Tapi kalau guru masa depan juga selain yang fundamentalnya ini tadi, juga pada akhirnya dia bisa relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi kan maksudnya nanti anak-anak setelah sekolah mungkin dia kuliah, mungkin bekerja, kebutuhannya kan berubah. Ya, sekarang ada juga 21st century skills gitu kan, yang karena orang nggak bisa mendeteksi lagi pekerjaan di masa depan tuh apa sih gitu kan. apalagi kalau nanti sudah ada AI, robot, automation dan lain sebagainya. Sehingga jadi akhirnya banyak justru hal-hal seperti creative thinking, critical thinking, collaboration, bagaimana dia mengimplementasikan project di dalam classroom gitu kan, bagaimana dia bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan dia, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah pertanyaannya adalah apakah guru-guru kita siap nggak untuk mengajarkan, untuk membimbing di hal-hal seperti itu? Iya, berarti kan harus ada metodenya yang diajarkan, tapi juga pilihan kurikulumnya. Nah ini untuk 21st century, kita sudah masuk 21st century dan Indonesia kita apalagi masuk ke bonus demografi, dan tentu saja mau tidak mau kita harus menyiapkan SDM yang memang bisa memberikan kontribusi secara positif ya terhadap bukan saja lingkungannya, tapi negara dan juga seluruh dunia lah istilahnya, menjadi global citizen. Dari segi kurikulumnya, apa-apa saja yang kira tadi disebut creative thinking, harus bisa analyze dan lain sebagainya. Ini apa-apa saja kira-kira kurikulum yang harusnya, bukan kurikulum masa depan, yang harus diterapkan, apalagi kalau misalnya kita tidak perlu lagi ujian nasional, istilahnya standar tes dengan ini inputnya, itu outputnya, tapi lebih ke assessment berdasarkan individu dan potensi masing-masing murid. Jadi pada akhirnya kan tadi bagaimana sebenarnya menciptakan lebih banyak lagi creator sebenarnya. Jadi orang-orang yang bisa menciptakan gitu, dan itu pada akhirnya kan butuh kemampuan anak-anak yang ini untuk bagaimana dia bisa mengidentifikasi ada masalah di sekitarnya dia, bagaimana kemudian dia bisa punya ide gitu kan, punya gagasan, oh kalau masalahnya seperti ini solusinya seperti apa, berarti problem solving skill gitu. Kemudian bagaimana dia kemampuan mengeksekusi, dan itu berarti ada bagaimana dia melakukan mengelola project, jadi project management, bagaimana dia mungkin menguasai skill-skill yang dibutuhkan. Jadi seperti misalnya belajar coding, belajar tentang, karena coding itu bukan cuman mereka belajar coding per se gitu, tapi sebenarnya kan belajar proses yang terstruktur, yang logis gitu kan. Problem solving gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dimasukkan lagi juga. Cuman yang saya juga menurut saya penting dan mungkin jarang sekali diomongin juga adalah tadi sih bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Jadi berarti harus punya sense of respect, termasuk communication skill. Dia bisa kalau beda suku, beda agama, ditempatkan dalam kondisi yang berbeda itu seperti apa? Beda bahasa juga. Akhirnya tadi kan jadi global citizen sebenarnya. Jadi itu sih yang menurut saya mungkin sering kali nggak diomongin, padahal sebenarnya sangat-sangat krusial gitu. Iya, nah ini juga berarti ya dari segi gurunya itu juga harus bisa harus terampil dalam hal-hal seperti itu. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita menjadi citizen yang concern ya untuk memberikan pemecahan ya terhadap masalah-masalah yang ada. Nah ini ada juga yang menurut saya yang menarik dari segi kurikulum dan inovasi dan creativity dan lain sebagainya. Sudah 15 juta ya katanya, sudah yang terdaftar di Ruang Guru. Ini dari 15 juta ini rata-rata ada kira-kira minatnya dan topik-topik apa saja, mata pelajaran apa saja yang paling diinginkan atau diminati oleh anak-anak kita? Kita ngelihat ada interest yang sangat besar yang makin naik di bidang STEM sih sebenarnya. Science, technology, engineering and math gitu kan. Jadi pelajaran-pelajaran eksakta itu sebenarnya
minatnya masih sangat tinggi di Indonesia, dan memang mungkin juga itu yang dibutuhkan juga saat ini banyaknya gitu. Tapi kemudian juga di luar itu juga banyak yang tertarik di bidang bahasa juga. Jadi mungkin sudah mulai banyak orang-orang yang sudah sadar kebutuhan akan misalnya bahasa asing. Atau bukan cuman berbahasa asing, tapi juga literasi untuk bahasa Indonesia sendiri sebenarnya juga masih perlu ditingkatkan. Jadi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia ada di pikirannya, menuliskan itu gitu kan, menyampaikan itu tuh saya ngeliat minatnya udah makin naik. Melakukan presentasi, Presentasi. apalagi ingin menjadi startup ya kan, Iya. kamu ini harus bisa Sekarang lakukan apapun pitching. pekerjaannya pasti harus presentasi gitu kan. Jadi dan itu atau misalnya menulis gitu. Dan sayangnya tuh kita nggak dibiasakan itu. Jadi itu yang sekarang lagi lumayan inilah banyak interestnya, which is good gitu. Banyak orang tuh yang pengen anaknya, oh kamu harus jadi juara 1, kamu harus jadi juara 2, juara 3. Padahal kan sebenarnya ranking itu Ranking itu menilai dari misalnya saya dulu misalnya ranking 1 gitu. Berarti saya punya rata-rata nilai paling tinggi di sekolah saya. Apakah saya paling pintar? Belum tentu, tapi rata-rata nilai saya paling tinggi. Artinya saya harus menguasai sebanyak mungkin bidang. Dalam kehidupan nyata sekarang kita kerja kan kita nggak harus menguasai semua bidang. Ke depan ya, ini kan di sini ada siswa, tapi ada juga ada guru, tapi juga ada peran orang tua. Ini berarti kan harus ada semacam ekspektasi yang berubah ya mengenai apa sih pendidikan. Biasanya kalau orang tua mereka lakukan investasi untuk uang sekolah dan lain sebagainya, tapi harus ada hasilnya. Hasilnya biasanya nilainya harus tinggi supaya bisa diterima di sekolah favorit atau nanti bisa masuk ke universitas atau bisa menjadi seorang profesional. Tapi ini berarti kan harus ada perubahan mindset itu juga dari orang tua. Ini mungkin banyak orang tua nggak sadari bahwa learning itu starts at home. Jadi belajar itu sebenarnya dimulai di rumah, bukan di sekolah. Banyak orang tua sekarang mindsetnya itu adalah ya udah serahkan belajar itu ke sekolah. Jadi pokoknya saya mau tahu beres tugasnya ya. cuma nganterin anak di hari pertama sekolah sama nanti ngambil rapor, udah selesai gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Jadi karena kalau mau lihat gitu, waktu yang dihabiskan pasti akan lebih banyak di rumah gitu kan dibandingkan di sekolah. Jadi pada akhirnya PR-nya orang tua adalah bagaimana orang tua ini juga mempunyai kemampuan, ya mungkin nggak seharus semaster guru gitu, tapi kemampuan untuk membimbing tadi, coaching tadi, mengarahkan tadi. Jadi ini yang penting. Yang kedua adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan environment atau lingkungan belajar yang mendukung. Jadi difasilitasi gitu. Jadi of course beda-beda konteksnya, mungkin ada yang mampu dan nggak mampu dan beda-beda apa yang bisa dilakukan. Tapi minimal adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman buat anak gitu. Jadi sekolah tuh harus fun, harus menyenangkan, bukan jadi jadi sesuatu yang jadi sangat membuat orang stres atau bahkan di rumahnya juga. Jadi misalnya bahwa tadi nggak ada tekanan-tekanan yang berlebihan gitu sebenarnya. Perlu mungkin tetap mengencourage kan, wah nilai kamu ini apa sekali nggak apa-apa, tapi juga perlu sadar bahwa tekanannya nggak berlebihan, satu. Yang kedua juga menciptakan ruang yang nyaman tadi buat anak tadi belajar, termasuk pada akhirnya dia boleh bertanya di dalam rumah. Karena banyak orang tua yang mungkin ya udah ini my way, ya you follow my way gitu kan. Jadi dengerin aja gitu. Atau kalau ditanya kenapa begini gitu, ya udah emang gitu diisi bukunya gitu kan. Padahal sebenarnya ini kan jadinya memblok kreativitas dan curiosity anak gitu, kerasa keingintahuannya mereka. Nah ini yang sebenarnya perlu di embrace di rumah. Dan yang ketiga sebenarnya mungkin ya tadi bagaimana orang tua itu jauh lebih partisipatif dengan cara dia tahu perkembangan belajar anaknya. Jadi membangun interaksi dengan gurunya, dengan sekolahnya. Jadi nanya anaknya gimana di sekolah, perkembangannya gimana, ada yang perlu saya tahu nggak, ada yang perlu saya perhatikan nggak. Jadi karena ya sebenarnya bagi orang tua guru itu adalah partner buat anak-anaknya. Iya, tapi guru juga harus siap misalnya kalau ditanyain atau betul. wah itu salah, atau mereka juga harus siap dikritik ya, atau diberikan masukan. Ya, nah dua belah biasanya pihak sama. Ya guru juga harus berubah mindsetnya. Betul. Jadi mesti open sama feedback dan criticism juga. Jadi nggak bisa. Kadang juga ada yang sebagian lah, nggak banyak. Cuman yang berpikir bahwa guru selalu benar gitu kan. Nah ini kan berarti ada perubahan dalam kita melihat istilahnya tuh kesuksesan orang siswa. Kalau dulu kan gampang ya, kalau ujiannya nilainya bagus berarti muridnya pintar, nilainya tidak bagus ya berarti ya tidak pintar atau bodoh dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan harusnya kan tadi berdasarkan assessment. Jadi bagaimana kita mengukur dan ukuran itu kita bisa gunakan untuk apa? Karena sebenarnya kan tidak ada anak yang
bodoh, nggak ada, gitu. benar. Ini lebih ke bagaimana kita mengukur dan melihatnya ya. Katanya kalau misalnya ikan itu diukur dengan kepintarannya untuk memanjat pohon ya pasti dia tidak akan pernah lulus begitu. Betul. Jadi ini juga jadi dilema. Jadi maksudnya bagaimana kita melakukan pengukuran yang tepat. Jadi kayak tadi dibilang kalau misalnya ikan ya diukurnya di kemampuan memanjat pohon ya nggak akan pernah lulus karena bukan kapasitasnya. Jadi menurut saya pada akhirnya pengukuran ini disesuaikan lagi dengan usia gitu. Jadi jangan sampai kita sekarang banyak ya. Jadi misalnya kayak wah kamu sebelum masuk SD udah harus bisa calistung, baca tulis hitung, harus udah bisa bahasa Inggris, harus udah bisa pakai komputer segala macam. Padahal itu kan bukan ukurannya buat anak mau masuk SD. Ya, atau mungkin minatnya tidak ke sana. Atau kan? minatnya nggak ke sana. Jadi pressure-nya begitu tinggi. Ya dan sekarang akhirnya semua sekolah akhirnya tiap pas mau masuk SD dites anaknya udah bisa baca tulis apa enggak. Padahal sebenarnya seharusnya baca dan tulis itu ya ada di ketika kelas 1 SD gitu kan sebenarnya. Jadi tadi benar pengukuran yang tepat sesuai dengan usia itu menurut saya satu. Yang kedua juga adalah bagaimana punya pengukuran yang holistik. Jadi tetap harus ada pengukuran karena kalau nggak ada ukurannya kan nggak tahu juga. Jadi nggak bisa juga ya udah anak belajar aja terus dia nggak tahu di mana posisinya. Karena salah satu yang akhirnya memicu growth mindset dan Indonesia itu growth mindsetnya salah satu yang paling rendah di dunia gitu kan sayangnya. Jadi itu adalah bahwa dia tahu punya sense of progress. Dia tahu sekarang di mana dan dia harus apa. Jadi kalau nggak ada pengukuran menurut saya juga salah juga gitu karena kalau gitu anak tahu dari mana dia posisinya di mana sekarang, apa yang harus dia kejar, apa yang harus dia capai, dia nggak punya goal gitu kan. Nah jadi tapi yang perlu dilakukan adalah gimana tadi bagaimana pengukurannya itu holistik. Jadi bukan cuman melihat dari satu aspek saja tapi dari segala aspek dia punya gambaran penuh gitu. Dan ini juga orang tua harus bisa menyikapinya. Jadi banyak orang tua yang pengen anaknya, oh kamu harus jadi juara 1, kamu harus jadi juara 2, juara 3. Padahal kan sebenarnya ranking itu Ranking itu menilai dari misalnya saya dulu misalnya ranking 1 gitu. Berarti saya punya rata-rata nilai paling tinggi di sekolah saya. Apakah saya paling pintar? Belum tentu. Tapi rata-rata nilai saya paling tinggi. Artinya saya harus menguasai sebanyak mungkin bidang. Dalam kehidupan nyata, sekarang kita kerja kan kita nggak harus menguasai semua bidang. Misalnya saya mungkin, saya misalnya harus bisa marketing. Saya bisa mungkin bagusnya adalah di produksi atau di engineering gitu. Saya nggak harus bisa semua pelajaran, enggak gitu kan. Nah jadi ini juga yang akhirnya peran orang tua. Bagaimana memahami bahwa, memang ukurannya holistik, semua diukur, tapi mana yang harus diprioritaskan? Mendeteksi anaknya ini punya bakat dan minat di mana, dan itu yang didorong. Gitu. Iya, saya pernah wawancarai Tony Buzan ya, seorang pakar pendidik. Dia mengatakan bahwa waktu dia sekolah, dia itu selalu ranking pertama, ya apalagi kalau bicara matematika dan lain sebagainya. Tapi dia melihat bahwa di kelasnya ada anak yang jauh lebih populer, punya teman banyak. Kalau dia selalu misalnya kalau berkomunikasi bercanda itu lucu, sementara dia sendiri kesepian, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dia merasa bahwa dirinya loh sebenarnya pintar itu dia melihat itu teman itu jauh lebih berhasil daripada dia. Jadi kita mindsetnya juga jangan hanya IQ-nya, tapi kan EQ-nya dan social skills, communication skills dan lain sebagainya. Berarti siswa abad ke-21 ini yang bisa menjadi berkontribusi, kreatif, inovatif, tapi juga bisa menjadi global citizen ya, memecahkan berbagai masalah ini nanti seperti apa kira-kira ya? Iya, jadi ada banyak sih sebenarnya penelitian-penelitiannya gitu kan. Kalau lulus langsung bisa pada akhirnya pasti berguna lah di masyarakat. Ada beberapa ya tadi sebenarnya diidentifikasi dari 21st century skill tadi. Dia bisa mengidentifikasi ada masalah karena banyak orang yang nggak sadar bahwa dia punya masalah atau ada masalah di sekitarnya dia. Kemampuan problem solving. Jadi apapun masalah yang dikasih dia bisa menyelesaikan. Paling nggak dia bisa menstrukturkan ini masalahnya terjadi kenapa, akarnya di mana, oleh karena itu harus mengambil langkah seperti apa. Jadi menstrukturisasi masalah dan memikirkan pemecahannya. Yang ketiga adalah pastinya adalah kemampuan untuk mengeksekusi itu. Dan dalam mengeksekusi ini kan banyak hal sebenarnya terkait dengan bergaul, social skill tadi, networking, bagaimana dia mengkomunikasikan ide dan seterusnya gitu ya. Yang keempat dan menurut saya juga nggak kalah pentingnya adalah kesadaran dan kemampuan untuk selalu terus belajar. Jadi melihat tidak cepat puas. Ya, jadi tadi growth mindset gitu ya. Dia sadar bahwa belajar itu seumur hidup. Ya, lifelong learning gitu. Jadi
itu dia jadi di fase apapun dia punya keinginan untuk terus selalu belajar dan meningkatkan kualitas dirinya. Itu sih menurut Tapi saya. Iman optimis atau tidak? Karena kalau kita melihat dari segi ukuran ini kan output ya istilahnya. Iya. Sekarang ya SDM Indonesia apa kita banding, kita nggak harus banding-bandingkan jauh, tapi dengan negara tetangga Tetangga seperti aja, Vietnam Vietnam aja. dan Myanmar dan lain sebagainya, kita tuh tidak SDM-nya tidak produktif seperti yang lain, tidak kompetitif misalnya, dan juga dari segi pemahaman, reading comprehension, yang membaca bisa tapi pemahaman Betul. itu masih sangat kurang. Nah ini kita optimis atau tidak dengan Ya. paling tidak dengan adanya teknologi ini kita bisa meleapfrog menjadi global citizen yang kita Iya, inginkan. jadi benar banget gitu. Karena saya sendiri juga banyak melihat dan mempelajari banyak negara gitu, termasuk misalnya Vietnam. Karena kita juga baru ekspansi di Vietnam, ada namanya Kian Guru di sana. Nah, di Vietnam sendiri kita ngeliat anak-anaknya motivasi belajarnya tinggi, mereka kesadaran untuk belajar itu ada, sangat kompetitif. Dan kadang saya berpikir bahwa, wah ini tuh kita bisa ngeliat masa depan negara tuh dari bagaimana anak-anaknya belajar hari ini. Dan ketika saya bandingkan misalnya dengan anak-anak di Indonesia, wah jauh banget gitu ya bedanya gitu. Tapi apakah pertanyaannya kemudian masih bisa nggak nih, masih ada harapan nggak nih, atau kita ya udahlah Jangan sampai pasrah, kita hilang ini atau udah bonus pasrah aja, demografi. harus optimis gitu. Dan salah satunya adalah dengan teknologi tadi, karena kalau misalnya kita masih antipati, karena masih ada orang berpikir bahwa ngapain teknologi gitu kan, orang bisa kok Menghabiskan waktu dan menghabiskan waktu, ini nggak ada manfaatnya, ini merusak. Nggak ada ruang guru pun anak-anaknya juga akan tetap berhubungan sama teknologi, maksudnya gitu kan. Jadi dia akan, ya namanya itu perkembangan zaman dan nggak mungkin bisa ditolak gitu. Nah justru sekarang adalah bagaimana nih kita menangkap nih, udah ada banyak player-player, ada banyak orang-orang yang berusaha menggunakan teknologi untuk kebaikan. Nah gimana caranya itu justru direspon dengan positif dan dianggap sebagai resources dan sama-sama justru dipromot bareng-bareng, karena ya namanya pendidikan ya itu kerja gotong royong, nggak bisa cuma pemerintah doang, nggak bisa cuma ruang guru doang atau sektor Ya, dan semua aspek semua, dari karena masalahnya sebegitu kompleksnya tadi. ini menarik mengenai kita ya cepat puas dan lain sebagainya. Saya juga lihat pada hubungan kita pada teknologi juga itu, kita sebagai konsumen akhirnya Betul. kita senang menggunakan tapi kita tidak terlalu tertarik atau bagaimana sih membuatnya, bagaimana sih kita juga bisa menciptakannya. Nah ini salah satu menurut saya yang paling penting, nah harus diajarkan itu dari usia dini, apalagi kalau anak kecil digital native baru lahir sudah bisa ya menggerak-gerakan itu smartphone. Bagaimana supaya mereka ini memiliki digital literacy? Bisa mendapatkan kartu prakerja untuk training-training yang bermanfaat sebelum masuk ke dunia kerja. Program Kartu Prakerja menjadi program andalan Presiden Joko Widodo di awal masa kampanye. Program yang dikhususkan untuk warga yang belum mendapat pekerjaan ini, pendaftaran gelombang pertamanya sudah dibuka pada 11 April yang lalu. Sejumlah pelatihan ditawarkan dalam program Kartu Prakerja, diantaranya pelatihan kewirausahaan, keuangan, hingga menjadi customer service dan berbicara di depan umum atau public speaking. Hingga gelombang pertama program ini, pelatihan yang paling diminati peserta Kartu Prakerja adalah Skill Academy milik Ruang Guru. Kursus online ini mengantongi lebih dari setengah total transaksi, besarannya mencapai 52,4% atau 121.286 transaksi. Tokopedia berada di posisi kedua yang mengumpulkan 25.774 transaksi atau 11,1%. Meski demikian, kritik bermunculan terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kebanyakan berkaitan dengan format pendaftaran, skema pelatihan online, jumlah insentif yang diberikan, hingga akses internet. Selain itu, proses kerjasama dengan para mitra pelatihan juga menimbulkan kritik. Program yang bekerja sama dengan 8 platform digital ini disebut mengambil untung dari pemutaran video pelatihan. Menurut data yang diambil dari Kemenko Perekonomian, nilai transaksi mitra platform program Kartu Prakerja mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan perlu transparansi dari pemerintah mengenai proses kerjasama dengan para mitra. Hal itu penting agar tidak menimbulkan kecurigaan sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat. Program ini direncanakan, idenya baik, tapi di perencanaannya agak amburadul ini. Dan terus terang banyak loophole, banyak lubang-lubang yang kemungkinan
bisa masuk kepada kasus-kasus korupsi nantinya karena kesalahan prosedur. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja yang masif saat ini, peran Kartu Prakerja cukup memberikan angin segar. Tentu saja, di balik niat baik program pemerintah ini butuh pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula. Kalau kita lihat juga misalnya negara-negara seperti Korea Selatan, ya Jepang dan lain sebagainya, mungkin dari segi sumber daya alam atau yang lain mereka tidak miliki, tapi semua itu akhirnya bersumber pada Singapura aja, kan? the brain Betul. karena inilah yang melahirkan inovasi, ini kan yang melahirkan produk-produk yang sukses, Betul. yang bisa diterima secara global, dan juga tenaga-tenaga expert itu kan kita 270 juta, tapi kita lebih banyak mungkin mengirimkan yang masih skillsnya itu masih sangat low skill. Ini mungkin harus kita jadi ubah. terkaitnya benar sama mentalitas tadi. Jadi makanya di Indonesia kalau dilihat risetnya meskipun data hasil belajarnya paling rendah, tapi paling bahagia. The happiest kids in the world are Indonesian kids gitu kan. Nah itu juga karena mungkin kulturnya kita tadi apa-apa ya udahlah gitu, cepat puas. Oh kalau misalnya gagal ya mungkin bukan rezekinya gitu. Ya, namanya juga manusia. Namanya juga manusia pasti gagal dan segala macam. Jadi itu sebenarnya ada hal-hal yang ngeblok growth mindset tadi. Atau misalnya termasuk kayak misalnya anak-anak menganggap bahwa oh kalau dia misalnya nilai matematikanya nggak bagus, dia berasumsi bahwa ya udahlah saya emang nggak jago matematika, emang nggak bisa gitu. Itu kan padahal sebenarnya kan kalau growth mindset sendiri, oh dengan belajar, dengan kerja keras, kamu bisa mengubah hasilnya gitu. Nah itu yang sebenarnya menurut saya justru sekarang paling penting lah ditanamin growth mindset tadi. Dan ini terbukti bahwa kalau semakin bagus pendidikannya, kualitasnya juga kan bisa semakin banyak kontribusinya, dan berarti kan juga bisa mensejahterakan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ini menarik mengenai kita ya cepat puas dan lain sebagainya. Saya juga lihat pada hubungan kita pada teknologi juga itu, kita sebagai konsumen akhirnya kita senang menggunakan, tapi kita tidak terlalu tertarik atau bagaimana sih membuatnya, bagaimana sih kita juga bisa menciptakannya. Nah ini salah satu menurut saya yang paling penting, harus diajarkan itu dari usia dini, apalagi kalau anak kecil digital native baru lahir sudah bisa ya menggerak-gerakan itu smartphone. Bagaimana supaya mereka ini memiliki digital literacy. Ya, betul. Ya, teknologi mereka pahami sebagai alat yang sangat berguna, tapi bukan sesuatu yang akhirnya lama justru kan merusak hubungan, merusak konsentrasi, dan juga merusak dari aspek kejiwaan dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam konteks ini misalnya kita bekerja sama dengan google.org. Jadi kita membuat konten tentang digital literasi digital di dalam aplikasi Ruang Guru sendiri. Jadi anak-anak bukan cuma belajar matematika, biologi, kimia, tapi ada konten-konten baru. Tadi misalnya literasi digital. Jadi mereka belajar bagaimana mencari informasi, membedakan informasi yang hoax yang bukan yang mana, bagaimana supaya dia nggak terpengaruh dengan apa, jadi adiktif atau misalnya ada harassment di dalam bullying atau hate speech di digital, dia menyikapinya gimana. Jadi skill ini juga kita cantumkan dalam Ruang Guru sendiri. Kita berusaha berpikir bahwa tantangan pendidikan ini sebenarnya bukan cuma di pendidikan dasar dan menengah, tapi juga bahkan orang-orang di workplace pun, di tempat pekerjaan sekarang pun juga butuh upskilling, butuh reskilling. Dan selama ini nggak ada platformnya, jadi kita juga berupaya untuk satu, of course menangkap peluangnya, tapi juga merasa bahwa ini masalah yang besar dan perlu dilakukan sesuatu. Gitu. Iya, jadi kita harus memiliki hubungan dengan teknologi yang sehat ya. Betul. Karena kita lihat sekarang banyak sekali itu justru merusak kesehatan. Ini ngomong-ngomong karena waktu kita sudah habis. Ini Iman sudah cukup lama ya, masih muda tapi sudah cukup lama berkutat dalam dunia teknologi. Ini bagaimana? Happy selama ini dan merasa bahwa inilah gitu, passion. Iya, jadi saya pribadi ngeliat bahwa satu buat masalah pendidikan sendiri bagi saya kan adalah sesuatu yang personal. Jadi bukan cuman ini masalah besar yang harus disikapi, tapi saya sendiri datang dari daerah, saya besar kecil di Padang gitu ya, anak ke-6 dari 6 bersaudara, orang pertama di keluarga saya punya gelar sarjana justru kan. Jadi saya S2 lagi kemudian bisa ke luar negeri dan segala macam. Jadi saya justru adalah produk dari bagaimana ketika orang diberikan pendidikan yang berkualitas, punya akses yang bagus, punya lingkungan belajar yang suportif, itu bisa mengubah, mentransformasi kehidupannya. Jadi makanya bagi saya ini Ruang Guru adalah sesuatu yang personal buat saya. Tapi yang kedua, saya juga ngelihat bahwa selama menjalani Ruang Guru selama ini, saya sih sangat happy sekali karena ngelihat bahwa
dampaknya begitu luar biasa. Jadi ketika banyak, sekarang saya ketemu di jalan orang gitu bilang bahwa oh anak saya pakai ruang guru, sekarang nggak disuruh-suruh belajarnya jadi rajin, atau misalnya ketika saya di mana gitu di pesawat tiba-tiba bilang ini yang bikin ruang guru ya, ini bagaimana mereka membantu. Bagi saya itu sangat fulfilling dan rewarding sekali. Jadi meskipun pekerjaannya banyak sekali gitu ya, dan masih banyak sekali plan-plan ke depannya, tapi akhirnya itu semua jadi nggak masalah karena melihat betul-betul dampaknya itu real ada di masyarakat. Gitu Tapi sih. bagaimana ini work-life balance, Ya. apalagi kan perlu inilah banyak energi, Betul, harus betul. fit dan lain Betul, sebagainya. jadi itu penting banget supaya juga. tidak burn out. Betul, ini. jadi Nanti jangan sampai 40 burn tahun out. sudah burn out. Jangan baru Sudah. burn out, baru 28 sekarang udah banyak banget yang dipegang gitu kan. Jadi apa saja dilakukan? Jadi banyak banget aktivitas yang dilakukan di luar juga. Jadi bagi saya kan rest atau kebahagiaan itu orang beda-beda. Jadi Cukup kalau saya satu benar tidur cukup itu penting. Kemudian yang kedua punya support system yang baik. Jadi teman-teman, keluarga yang mendukung, yang kalau saya ada masalah saya bisa cerita, mereka juga bisa kasih solusi, itu bagi saya penting. Tapi yang ketiga saya juga tetap melakukan personal project yang menurut saya mengingatkan kembali kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan ini. Contohnya saya menulis buku gitu. Itu bagi saya personal project. Jadi mengungkapkan apa yang di pikiran saya. Yang kedua saya bikin program beasiswa buat anak-anak dan mentorship juga selama setahun penuh. Saya sekali 3 bulan ketemu mereka, bikin workshop gitu kan. Bagi saya satu of course itu cara untuk pay it forward dan giving back gitu. Tapi yang kedua juga ketika saya bertemu sama mereka dan melihat mereka ini anak-anak yang tadinya mungkin susah dan anak petani, anak TKW, tapi kemudian dia bisa luar biasa sekali berprestasi dan menemukan dirinya juga menjadi individu yang holistic gitu. Bagi saya itu jauh Lebih rewarding ya. Itu rewarding dan mengingatkan kembali ke saya bahwa ini saya nanganin ke mereka kan mikro gitu. Masalah di Indonesia itu jauh lebih besar dan ini yang saya lakukan lewat ruang guru makro, harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi hal-hal seperti itu bagi saya tetap penting untuk dilakukan gitu di luar aktivitas sosial yang lainnya karena ya itulah maksudnya bagi saya mengingatkan karena seringkali orang sibuk bekerja gitu ya. Yang ada stres justru. Stres Mungkin atau misalnya tidak bisa mengelola emosinya. terjebak di rutinitas, jadi nggak sadar, maksudnya kadang lupa kenapa sih saya bikin ini dulu gitu. Nah itu yang menurut Makannya saya juga nggak teratur, tidurnya tidak teratur. betul. dan Itu yang lain mesti dijaga. Itu semua ada ya good habits. Good habits ya. Jadi mesti kalau Masih nggak, olahraga, ada masih waktu untuk jadi kadang olahraga. lari gitu. Terus kalau misalnya makan ya makan, kalau makan siang saya mesti makan siang dulu, nggak bisa telat gitu. Karena kalau nggak nanti bahaya. Gitu. Ya, tapi mungkin yang lebih penting lagi bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan teknologi karena inilah sesuatu yang menjadi harus ada tips-tipsnya yang Iya, bisa benar. diterapkan. Karena Jadi kalau tidak kita bisa terus-terusan. Jadi itu terus-terusan juga dan perlu ini berdampak dipahami. negatif Jadi, ya. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang. banyak anak-anak kadang misalnya kalau sebelum tidur itu masih buka handphone gitu kan, padahal kan Sebenarnya orang tua sebenarnya juga begitu. betul juga gitu kan. Padahal sebenarnya ya jangan juga gitu. Jadi misalnya kalau saya berusaha untuk kayak misalnya setengah jam sebelum mau tidur handphonenya ditaruh jauh-jauh dulu gitu. Jadi nggak terganggu sama notifikasi dan juga maksudnya di setengah jam terakhir itu saya bisa mungkin meditasi atau bisa misalnya saya relax, refleksi dulu hari ini ngapain dan segala macam. Jadi tidak terganggu dengan notifikasi-notifikasi yang ada di aplikasi gitu atau di handphone gitu. Jadi itu juga kalau misalnya sekarang bangun orang nyarinya duluan apa handphone gitu. Belum gosok gigi Tapi tahu handphone. apa. Nah, saya berusaha emang susah tapi kadang melatih diri untuk emang dan mesti conscious gitu bahwa jangan handphone dulu gitu ntar deh gitu. Tapi kalau mengecek HP biasanya untuk apa? Untuk pekerjaan Untuk atau pekerjaan untuk sih. sosmed Jadi pasti mostly pekerjaan. Dan saya juga aktif di media sosial. Tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi aktif di media sosial itu justru membantu pekerjaan saya karena jadi lebih tahu apa yang dihadapi sekarang oleh anak-anak. Mereka juga kalau ada komplain saya tahu duluan. Tahu apa yang trending, jadi bisa nanti inisiatif marketingnya bisa lebih menarik gitu kan. Tapi paling penting lagi sebenarnya sih ada tadi dekat dengan usernya sih gitu. tapi bukan untuk menghabiskan waktu. Enggak sih. Kalau sebenarnya kalau bisa nggak usah media sosial sih nggak usah media sosial. Baik Iman, terima kasih Nah, banyak. terima kasih. Insight-nya luar biasa dan kita juga turut bangga ya kita melihat bagaimana bahwa pendidikan di Indonesia juga sangat dibantu dengan ide-ide yang sangat inspiratif dari anak-anak muda zaman sekarang, apalagi dengan adanya teknologi. Ini alat ini seharusnya betul-betul kita maksimalkan untuk membantu, memudahkan, mencerahkan ya dengan memberikan ya aspek-aspek positifnya dari teknologi itu kita justru sebar luaskan. Sekali lagi Iman. Terima kasih sudah mampir ke Ruang Guru. Banyak ya, dan demikian ya Insight with Desi Anwar kali ini. Sungguh
inspiratif dan apalagi tadi tips-tipsnya untuk memiliki hubungan yang sehat di antara kita dan teknologi sehingga kita menggunakan, memanfaatkan ya segala macam potensi dari teknologi itu. Bukan sebaliknya, kita justru jangan sampai kita kecanduan atau menjadi budak dari teknologi itu sendiri. Itu menurut saya sangat penting kita belajar ya bagaimana menggunakan teknologi yang baik. Demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda dapat saksikan acara ini juga di cnnindonesia.com dan juga nanti bisa diikuti untuk selamanya. Inilah salah satu yang aspek yang positif dari teknologi di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.